Roy versus Pak Jokowi. Di suatu pagi yang mendung, Roy Suryo muncul kembali ke publik dengan gaya lamanya yang meyakinkan. Sedikit sok tahu, sedikit dramatis, dan sangat percaya diri. Lewat sebuah kanal YouTube miliknya, ia menatap kamera dengan ekspresi penuh misi. Di belakangnya terpajang tumpukan buku, sertifikat lama, dan printer yang entah kenapa menyala tanpa alasan. Hari ini saya, Roy Suryo, notabene mantan menteri, ahli telematika, pengamat simbol, dan penjaga akurasi, mengajak Presiden Jokowi debat terbuka soal ijazah. Ujarnya sambil memegang map berisi fotokopian yang terlihat seperti hasil browsing dari forum-forum lama. Video itu langsung meledak. Dalam waktu 2 jam, penontonnya mencapai ratusan ribu. Netizen menyerbu kolom komentar, sebagian mengolok-olok Roy karena seperti kebingungan memilih karir. Apakah ia ingin jadi dosen, jaksa, atau komedian? Namun tak sedikit juga yang terpancing, menyebarkan cuplikan tantangan itu dengan berbagai nada. Berani gak, Pak Jokowi? Roy datang membawa Google dan keberanian. Di sisi lain, para jurnalis politik geleng-geleng kepala. Mereka tahu Roy sudah lama mencari perhatian publik setelah karir politiknya memudar. Beberapa bahkan menganggap aksinya kali ini sebagai manuver terakhir sebelum benar-benar hilang dari panggung nasional. Tapi ada satu hal yang membuat semua ini berubah menjadi serius. Presiden Jokowi menonton video itu. Di Istana Bogor, suasana mendadak hening saat video Roy diputar dalam rapat terbatas. Menteri Sekretaris Negara hanya bisa melirik layar tanpa ekspresi, sementara Pratikno tersenyum kecil. Jokowi duduk santai dengan tangan terlipat, hanya mengangguk pelan. Kalau ini yang dia mau, ya sudah kita layani, ujarnya ringan, seolah diajak main badminton, bukan debat nasional soal ijazah. Keesokan harinya, ruang pers istana mendadak padat. Wartawan dari berbagai media menunggu pernyataan resmi. Presiden muncul tanpa banyak pengantar. Ia berdiri di podium, membuka map tipis berwarna coklat, lalu menatap kamera. Saya tidak terbiasa menanggapi hoaks. Tapi kalau ini dianggap penting bagi masyarakat, mari kita selesaikan. Saya terima tantangannya. Hari Jumat, di Balai Budaya. Hadirkan siapapun yang merasa punya data. Pernyataan itu mengguncang panggung politik. Tokoh-tokoh seperti Mahfud MD, Rocky Gerung, bahkan Anies Baswedan menyatakan ketertarikan menonton langsung. Tiket undangan debat terbuka ludes dalam 2 jam. Grup WhatsApp jurnalis, influencer, dan pengamat politik mendadak riuh. Ini lebih panas dari debat capres. Sementara itu, Roy Suryo langsung menggelar konferensi pers di rumahnya. Ia mengenakan setelan safari warna kelabu, lengkap dengan bros kecil berbentuk wifi. Saya siap. Data sudah saya siapkan sejak 2019, katanya sambil menunjukkan tumpukan berkas yang lebih mirip printan PDF dari blog konspirasi. Namun ia tersenyum lebar, merasa sudah menang sebelum bertanding. Media pun memberitakan peristiwa ini dengan gaya dramatis. Judul-judul bombastis menghiasi laman utama. Roy tantang Jokowi, ijazah atau tidak, sang pakar kembali naik panggung. Hingga drama nasional, debat yang tak pernah diminta, tapi diterima. Di Twitter, meme bertebaran. Salah satu yang paling viral adalah gambar Roy berdiri di atas buku skripsi Jokowi dengan tulisan, "Ketika kau ingin jadi Sherlock, tapi lupa skripsinya bukan novel fiksi." Humor dan satir merajalela. Tetapi di balik semua itu, rasa penasaran publik semakin membuncah. Debat belum dimulai, namun atmosfernya sudah menggelegak. Semua menanti Jumat di Balai Budaya. Roy merasa berada di puncak karir barunya. Tapi di ujung lain, Jokowi hanya menunggu waktu untuk menyusun satu demi satu langkah pembuktian, bukan untuk membela diri, melainkan untuk mengakhiri sandiwara ini dengan elegan. Sejak pernyataan resmi Presiden Jokowi dikabarkan ke publik, atmosfer politik tanah air berubah seketika. Tayangan ulang pidato singkatnya tersebar di berbagai media sosial, diiringi suara riuh tepuk tangan dari rakyat yang selama ini bosan dijejali wacana soal ijazah tanpa ujung. Di balik layar, tim istana mulai menyusun strategi debat secara diam-diam. Ini bukan hanya tentang membuktikan ijazah, tapi juga tentang mengakhiri narasi yang terus dipelintir oleh segelintir pihak demi sensasi murahan. Kanal-kanal berita berlomba menyusun hitung mundur, 4 hari menuju debat terbesar tahun ini. Acara talk show malam dipenuhi analis dadakan yang mendadak menjadi pakar dokumen pendidikan. Salah satu pengamat bahkan menampilkan diagram tentang jenis-jenis kertas tahun 1980-an, seolah sedang membedah naskah kuno peninggalan kerajaan. Sementara itu di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada mendadak disorot lagi.
Para dosen senior yang pernah mengajar Jokowi pun tak luput dari incaran media. Namun mereka memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Salah satu profesor tua hanya berkata lirih kepada wartawan, ada saatnya kebenaran tak perlu dibela, karena ia akan berdiri sendiri. Roy Suryo, di sisi lain, semakin menikmati perhatian. Ia mulai menerima undangan wawancara di stasiun televisi, podcast, bahkan program gosip politik. Dalam salah satu wawancara, ia berkata lantang, "Kalau saya salah, saya siap mundur dari ruang publik." Sebuah pernyataan yang kelak akan menghantuinya sendiri. Di balik sorotan kamera, Roy menyiapkan apa yang ia sebut sebagai dosier kebenaran. Ia menyusun slide demi slide PowerPoint yang syarat dengan perbandingan font, warna cap, hingga arah tanda tangan. "Kita akan bikin dia bingung," katanya kepada asistennya sambil menyeringai puas. Ia belum menyadari bahwa yang akan kebingungan justru dirinya sendiri. Hari-hari menuju Jumat terasa seperti minggu politik yang tak berkesudahan. Grup WhatsApp alumni UGM ramai membicarakan debat, bahkan ada yang bertaruh siapa yang akan lebih dulu kehilangan kata-kata. Di media sosial, para mahasiswa membuat polling, debat ini lebih penting dari skripsi atau tidak? Di dalam istana, Jokowi tak terlalu ambil pusing. Ia tetap menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa, meresmikan proyek, menerima tamu negara, dan menghadiri rapat kabinet. Kepada ajudannya, ia hanya berpesan, "Siapkan berkas kuliah saya dari tahun 1980 sampai lulus. Dan undang Pak Kasmudjo serta Bu Sulastri, dosen pembimbing saya." Sang presiden tahu betul bahwa kebenaran tidak perlu dihias. Yang perlu dilakukan hanyalah menyajikannya dalam bentuk paling sederhana, dan biarkan publik menilai. Tapi satu hal yang ia persiapkan dengan lebih serius adalah pendekatan emosional. Bagaimana mengembalikan akal sehat publik di tengah gelombang hoaks yang terus digoreng. Sementara itu, Balai Budaya yang akan jadi tempat debat mulai bersolek. Panggung disiapkan, lighting diuji, dan kursi VIP sudah dipesan oleh tokoh-tokoh politik yang penasaran. Bahkan beberapa selebriti politikus muda minta tempat duduk di barisan depan demi konten Instagram. Momen ini bukan hanya soal kebenaran, tapi juga ajang eksistensi. Roy versus Pak Jokowi. Di suatu pagi yang mendung, Roy Suryo muncul kembali ke publik dengan gaya lamanya yang meyakinkan. Sedikit sok tahu, sedikit dramatis, dan sangat percaya diri. Lewat sebuah kanal YouTube miliknya, ia menatap kamera dengan ekspresi penuh misi. Di belakangnya terpajang tumpukan buku, sertifikat lama, dan printer yang entah kenapa menyala tanpa alasan. "Hari ini saya, Roy Suryo, notabene mantan menteri, ahli telematika, pengamat simbol, dan penjaga akurasi, mengajak Presiden Jokowi debat terbuka soal ijazah," ujarnya sambil memegang map berisi fotokopian yang terlihat seperti hasil browsing dari forum-forum lama. Video itu langsung meledak. Dalam waktu 2 jam, penontonnya mencapai ratusan ribu. Netizen menyerbu kolom komentar, sebagian mengolok-olok Roy karena seperti kebingungan memilih karir. Apakah ia ingin jadi dosen, jaksa, atau komedian? Namun tak sedikit juga yang terpancing, menyebarkan cuplikan tantangan itu dengan berbagai nada. "Berani gak, Pak Jokowi?" Roy datang membawa Google dan keberanian. Di sisi lain, para jurnalis politik geleng-geleng kepala. Mereka tahu Roy sudah lama mencari perhatian publik setelah karir politiknya memudar. Beberapa bahkan menganggap aksinya kali ini sebagai manuver terakhir sebelum benar-benar hilang dari panggung nasional. Tapi ada satu hal yang membuat semua ini berubah menjadi serius. Presiden Jokowi menonton video itu. Di Istana Bogor, suasana mendadak hening saat video Roy diputar dalam rapat terbatas. Menteri Sekretaris Negara hanya bisa melirik layar tanpa ekspresi, sementara Pratikno tersenyum kecil. Jokowi duduk santai dengan tangan terlipat, hanya mengangguk pelan. "Kalau ini yang dia mau, ya sudah kita layani," ujarnya ringan, seolah diajak main badminton, bukan debat nasional soal ijazah. Keesokan harinya, ruang pers istana mendadak padat. Wartawan dari berbagai media menunggu pernyataan resmi. Presiden muncul tanpa banyak pengantar. Ia berdiri di podium, membuka map tipis berwarna coklat, lalu menatap kamera. "Saya tidak terbiasa menanggapi hoaks. Tapi kalau ini dianggap penting bagi masyarakat, mari kita selesaikan. Saya terima tantangannya. Hari Jumat, di Balai Budaya. Hadirkan siapapun yang merasa punya data." Pernyataan itu mengguncang panggung politik. Tokoh-tokoh seperti Mahfud MD, Rocky Gerung, bahkan Anies Baswedan menyatakan ketertarikan menonton langsung. Tiket undangan debat terbuka ludes dalam 2 jam.
Grup WhatsApp jurnalis, influencer, dan pengamat politik mendadak riuh. Ini lebih panas dari debat capres. Sementara itu, Roy Suryo langsung menggelar konferensi pers di rumahnya. Ia mengenakan setelan safari warna kelabu, lengkap dengan bros kecil berbentuk wifi. "Saya siap. Data sudah saya siapkan sejak 2019. Katanya sambil menunjukkan tumpukan berkas yang lebih mirip printan PDF dari blog konspirasi. Namun ia tersenyum lebar, merasa sudah menang sebelum bertanding. Media pun memberitakan peristiwa ini dengan gaya dramatis. Judul-judul bombastis menghiasi laman utama. Roy tantang Jokowi, ijazah atau tidak, sang pakar kembali naik panggung. Hingga drama nasional, debat yang tak pernah diminta, tapi diterima. Di Twitter, meme bertebaran. Salah satu yang paling viral adalah gambar Roy berdiri di atas buku skripsi Jokowi dengan tulisan, "Ketika kau ingin jadi Sherlock, tapi lupa skripsinya bukan novel fiksi." Humor dan satir merajalela. Tetapi di balik semua itu, rasa penasaran publik semakin membuncah. Debat belum dimulai, namun atmosfernya sudah menggelegak. Semua menanti Jumat di Balai Budaya. Roy merasa berada di puncak karir barunya. Tapi di ujung lain, Jokowi hanya menunggu waktu untuk menyusun satu demi satu langkah pembuktian. Bukan untuk membela diri, melainkan untuk mengakhiri sandiwara ini dengan elegan. Sejak pernyataan resmi Presiden Jokowi dikabarkan ke publik, atmosfer politik tanah air berubah seketika. Tayangan ulang pidato singkatnya tersebar di berbagai media sosial, diiringi suara riuh tepuk tangan dari rakyat yang selama ini bosan dijejali wacana soal ijazah tanpa ujung. Di balik layar, tim istana mulai menyusun strategi debat secara diam-diam. Ini bukan hanya tentang membuktikan ijazah, tapi juga tentang mengakhiri narasi yang terus dipelintir oleh segelintir pihak demi sensasi murahan. Kanal-kanal berita berlomba menyusun hitung mundur, 4 hari menuju debat terbesar tahun ini. Acara talk show malam dipenuhi analis dadakan yang mendadak menjadi pakar dokumen pendidikan. Salah satu pengamat bahkan menampilkan diagram tentang jenis-jenis kertas tahun 1980-an, seolah sedang membedah naskah kuno peninggalan kerajaan. Sementara itu di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada mendadak disorot lagi. Para dosen senior yang pernah mengajar Jokowi pun tak luput dari incaran media. Namun mereka memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Salah satu profesor tua hanya berkata lirih kepada wartawan, ada saatnya kebenaran tak perlu dibela, karena ia akan berdiri sendiri. Roy Suryo, di sisi lain, semakin menikmati perhatian. Ia mulai menerima undangan wawancara di stasiun televisi, podcast, bahkan program gosip politik. Dalam salah satu wawancara, ia berkata lantang, "Kalau saya salah, saya siap mundur dari ruang publik." Sebuah pernyataan yang kelak akan menghantuinya sendiri. Di balik sorotan kamera, Roy menyiapkan apa yang ia sebut sebagai dosier kebenaran. Ia menyusun slide demi slide PowerPoint yang syarat dengan perbandingan font, warna cap, hingga arah tanda tangan. "Kita akan bikin dia bingung," katanya kepada asistennya sambil menyeringai puas. Ia belum menyadari bahwa yang akan kebingungan justru dirinya sendiri. Hari-hari menuju Jumat terasa seperti minggu politik yang tak berkesudahan. Grup WhatsApp alumni UGM ramai membicarakan debat, bahkan ada yang bertaruh siapa yang akan lebih dulu kehilangan kata-kata. Di media sosial, para mahasiswa membuat polling, debat ini lebih penting dari skripsi atau tidak. Di dalam istana, Jokowi tak terlalu ambil pusing. Ia tetap menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa, meresmikan proyek, menerima tamu negara, dan menghadiri rapat kabinet. Kepada ajudannya, ia hanya berpesan, "Siapkan berkas kuliah saya dari tahun 1980 sampai lulus. Dan undang Pak Kasmudjo serta Bu Sulastri, dosen pembimbing saya." Sang presiden tahu betul bahwa kebenaran tidak perlu dihias. Yang perlu dilakukan hanyalah menyajikannya dalam bentuk paling sederhana, dan biarkan publik menilai. Tapi satu hal yang ia persiapkan dengan lebih serius adalah pendekatan emosional. Bagaimana mengembalikan akal sehat publik di tengah gelombang hoaks yang terus digoreng. Sementara itu, Balai Budaya yang akan jadi tempat debat mulai bersolek. Panggung disiapkan, lighting diuji, dan kursi VIP sudah dipesan oleh tokoh-tokoh politik yang penasaran. Bahkan beberapa selebriti politikus muda minta tempat duduk di barisan depan demi konten Instagram. Momen ini bukan hanya soal kebenaran, tapi juga ajang eksistensi. 2 hari sebelum debat, Najwa Shihab dikonfirmasi sebagai moderator. Publik langsung merespons dengan antusias. "Kalau Nana yang jadi moderator, Roy nggak bisa ngeles," ujar seorang netizen.
Najwa sendiri menyatakan di Twitter, "Ini bukan sekadar debat, ini pelurusan sejarah. Saya siap." Sementara rakyat bersiap menonton seperti menunggu final sepak bola, para pelawak politik mulai bikin parodi. Grup lawak TV menampilkan sketsa Roy di sidang kelulusan, di mana Roy memeriksa ijazah sambil memakai kaca pembesar dan jaket Sherlock Holmes. Semua tertawa, tapi juga diam-diam menanti. Apakah Roy benar-benar punya sesuatu, atau hanya membawa kebisingan? Debat tinggal menghitung jam. Sang presiden tetap tenang, seolah yang akan dihadapi hanyalah kelakar sore di warung kopi. Sedangkan Roy mulai gelisah, meski ia masih tersenyum di layar. Ia belum sadar bahwa semakin keras ia mencari kesalahan, semakin nyata kebenaran akan menyapanya, dengan cara yang tak bisa ia sangkal. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut menyaksikan momen yang akan tercatat dalam sejarah politik hiburan Indonesia. Balai Budaya penuh sesak. Di luar gedung, layar besar disiapkan bagi warga yang tak kebagian undangan. Para pedagang dadakan menjual kaos bertuliskan "Tim Ijazah Asli" dan "Roy Suryo Investigator Terakhir". Aroma bakso dan kopi hitam menguap di antara dentuman pembukaan acara. Di dalam ruangan, lampu sorot mulai menyapu panggung. Satu kursi di kiri, satu di kanan. Di tengah, berdiri podium transparan tempat Najwa Shihab akan memandu debat. Ia mengenakan setelan netral namun tegas. Matanya tajam menyapu penonton seperti sedang mencari kebohongan yang sembunyi di antara barisan kursi. Ketegangan menggantung seperti tirai yang belum ditarik. Roy Suryo masuk lebih dulu. Dengan setelan abu-abu dan dasi biru cerah, ia tampak berusaha menyembunyikan kegugupan. Di tangannya, flash disk berisi presentasi yang telah ia susun berhari-hari. Ia melambaikan tangan kepada penonton. Beberapa membalas, sebagian lainnya hanya mengamati dengan ekspresi datar. Ia mengambil tempat di kursinya, merapikan map-map yang telah diberi penanda warna-warni. Beberapa menit kemudian, Presiden Jokowi melangkah masuk. Ia mengenakan batik sederhana. Tak ada map, tak ada laptop, hanya selembar kertas yang diselipkan di saku. Penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Di kursi VIP, terlihat Rocky Gerung menyilangkan tangan, Mahfud MD mencatat sesuatu, dan bahkan Anies Baswedan terlihat manggut-manggut. Ini bukan debat biasa, ini teater kebenaran. Najwa membuka debat dengan kalimat pendek tapi kuat. Kita hadir malam ini bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mencari terang. Lalu ia memberi waktu kepada Roy untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Roy berdiri, menghela napas, dan mulai memutar presentasinya. Slide demi slide muncul di layar. Cap stempel, font Times New Roman, foto ijazah, bahkan grafik timeline pendidikan Jokowi. Yang saya pertanyakan bukan hanya keabsahan ijazah, tapi juga konsistensi data yang ada di publik. Lihat ini, ujarnya sambil menunjuk layar. Di satu dokumen, warna kop surat berbeda. Di dokumen lain, tanda tangan tidak sinkron. Ia bicara dengan penuh semangat, suaranya naik turun. Ia meyakini malam ini miliknya. Jokowi hanya tersenyum kecil. Saat gilirannya tiba, ia berdiri dan berkata, "Saya kuliah di UGM jurusan Kehutanan. Lulus tahun 1985. Kalau Anda mau membuktikan saya tak kuliah, mungkin Anda harus tanya ke pohon-pohon yang pernah saya teliti." Penonton tertawa, dan Roy tampak terkejut. Jawaban itu tidak tertulis di slide manapun. Kemudian, Jokowi membuka lipatan kertasnya. Di situ tercetak surat resmi dari UGM, ditandatangani oleh dekan fakultas tahun 1985, menyatakan nama Joko Widodo lulus dengan predikat memuaskan. Tak berhenti di sana, Najwa mengumumkan kejutan dari panitia. 2 orang dosen pembimbing Jokowi hadir malam itu, duduk di deretan belakang. Pak Kasmudjo dan Bu Sulastri berdiri, lalu membenarkan semua data pendidikan sang presiden. Penonton terdiam sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan. Roy tampak kikuk, matanya mencari-cari celah dalam argumen lawannya yang tiba-tiba jadi konkret. Ia mencoba menyerang balik dengan berkata, "Lalu bagaimana dengan temuan saya soal watermark yang tidak umum di era itu?" Jokowi menjawab ringan, "Watermark? Tahun segitu, kita sibuk ngetik pakai mesin ketik, bukan desain grafis." Najwa menengahi dengan elegan, memberi Roy kesempatan terakhir untuk menjelaskan maksud dari tuduhannya. Tapi alih-alih menyerang, Roy justru melantur. Ia mengungkit soal transparansi, lalu membawa-bawa nama mahasiswa abadi sebagai analogi. Publik mulai bosan. Seorang mahasiswa di baris tengah berbisik,
Dia mulai ngelantur kayak orang habis baca Twitter konspirasi semalaman. Debat ditutup dengan pernyataan Jokowi yang tenang dan berkelas. Saya tidak punya beban membuktikan sesuatu yang sudah nyata. Tapi kalau saya tidak bicara malam ini, mungkin kebohongan akan terus bersuara paling keras. Ia kembali duduk, dan Najwa mengakhiri sesi dengan ucapan, "Malam ini, kita telah melihat siapa yang membawa data, siapa yang membawa drama." Penonton berdiri, memberi penghormatan. Roy hanya bisa memungut kertas-kertasnya yang berceceran. Di wajahnya tergambar kekalahan yang tak ia siapkan. Lampu padam perlahan, tirai ditutup. Tapi gema debat itu baru akan mulai mengisi pembicaraan rakyat esok hari. Keesokan paginya, suasana politik nasional seperti mengalami gempa susulan. Cuplikan debat semalam tersebar di seluruh platform digital. Potongan video ketika Jokowi menyebut, "Tanya ke pohon-pohon yang saya teliti," menjadi meme viral, bahkan diparodikan oleh akun-akun komedi. Sementara Roy Suryo, yang sebelumnya tampil yakin, kini jadi bulan-bulanan komentar pedas. Warganet membaptisnya dengan julukan baru, Roy Salah Slide. Di balik layar, tekanan terhadap Roy mulai meningkat. Lembaga survei merilis data bahwa kepercayaan publik terhadap narasi, ijazah palsu, anjlok hingga titik nadir. Bahkan beberapa rekan politiknya mulai menjaga jarak. Grup WhatsApp tempat ia biasa menyebar temuan-temuan mendadak sepi. Seorang sahabatnya yang dulu gencar mendukung diam-diam keluar dari grup. Sore harinya, Roy menggelar konferensi pers dadakan. Dengan latar belakang spanduk bertuliskan, "Kebenaran akan menang." Ia tampak lebih pucat dari biasanya. Suaranya pelan, tidak lagi menantang. Ia berkata, "Saya tidak berniat mencemarkan nama baik presiden. Saya hanya menjalankan peran sebagai warga negara yang ingin transparansi." Sayangnya, publik sudah terlanjur menilai, dan mereka tak mudah melupakan cara Roy menuding tanpa dasar. Di istana, Jokowi justru tenang. Ia tetap menjalani agenda kenegaraan dengan kepala tegak. Saat ditanya wartawan soal debat, ia menjawab santai, "Ya, itu sudah selesai. Kita harus melangkah ke hal yang lebih penting. Negara ini tidak kekurangan masalah nyata." Jawaban itu memukul balik lebih keras daripada sindiran apapun. Presiden telah memaafkan, tapi rakyat belum tentu. Namun badai belum usai bagi Roy. Sebuah organisasi masyarakat sipil melaporkan dirinya ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik pejabat negara. Kasus ini langsung menarik perhatian karena menyangkut figur publik. Tagar Roy minta maaf trending di X, desakan agar Roy bertanggung jawab secara hukum menguat. Dalam kondisi terdesak, Roy mulai mencari jalan keluar. Ia mendekati seorang tokoh yang dikenal sebagai penengah segala konflik, Surya Anggrek, mantan politisi flamboyan yang kini menjelma jadi dukun mediasi nasional. Dikenal luas karena bisa mendamaikan musuh bebuyutan hanya lewat makan malam bersama, Surya Anggrek tampak ragu saat Roy memohon bantuannya. "Ini bukan urusan biasa, Roy," ujar Surya sambil mengelus janggutnya yang mulai memutih. "Kamu bukan hanya mengusik pribadi, tapi simbol negara. Kalau ingin dimaafkan, kamu harus berani turun dari menara arogansi itu." Roy terdiam, menunduk. Ia tahu, egonya telah membawanya ke tepi jurang, dan kini hanya mediasi yang bisa menghindarkannya dari lubang hukum. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Surya Anggrek setuju menjadi jembatan. Ia menghubungi pihak istana dan menyampaikan niat Roy untuk meminta maaf secara terbuka. Namun Jokowi memberikan syarat, permintaan maaf harus dilakukan langsung, tanpa skrip, dan disiarkan live. Kalau dia sungguh tulus, biarkan rakyat menyaksikannya sendiri, ujar Jokowi tegas. Roy pun dilema. Ia masih ingin menyelamatkan citra, tapi juga sadar posisinya genting. Dalam percakapan pribadi dengan Surya, ia mengeluh, "Kalau saya minta maaf, saya habis." Surya menjawab datar, "Kalau kamu nggak minta maaf, kamu bisa masuk bui. Pilih yang mana?" Akhirnya, Roy menyerah. Ia menerima syarat itu. Persiapan dilakukan secara tertutup. Namun bocoran kehadiran Roy di Istana Negara sudah menyebar di media. Warga mulai berkumpul di luar kompleks. Sebagian membawa spanduk bertuliskan, "Kami mau lihat Roy bilang maaf." Hari pengakuan tiba. Di ruang yang biasanya dipakai untuk pelantikan pejabat, Roy berdiri sendiri di podium. Kamera dari seluruh stasiun TV terpasang. Tanpa teks, tanpa tim sukses di belakangnya, Roy bicara. "Saya, Roy Suryo, menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo,
atas semua pernyataan saya yang tidak berdasar. Saya keliru. Saya malu. Dan saya siap menerima konsekuensinya." Tangannya gemetar, tapi kata-katanya akhirnya tuntas. Jokowi yang duduk di barisan depan hanya mengangguk, tanpa ekspresi. Bagi publik, pertunjukan telah berakhir. Namun bagi Roy, ini baru awal dari penebusan panjang. Ia turun dari panggung, bukan sebagai pahlawan kebenaran, tapi sebagai pelajaran hidup tentang batas antara kritik dan fitnah. Usai permintaan maaf itu, langit politik mulai mereda, tetapi tidak semua orang bersedia melupakan begitu saja. Di media sosial, video Roy Suryo menangis terseduh masih berseliweran, dibumbui komentar sarkastik dan parodi autotune. Meski beberapa pihak memuji keberaniannya mengakui kesalahan, sebagian besar publik tetap sinis. "Minta maaf karena ketahuan, bukan karena sadar," tulis seorang netizen di kolom komentar. Di sisi lain, Surya Anggrek mulai bergerak. Ia menyadari bahwa sekadar permintaan maaf tak cukup untuk meredam bara. Maka ia menyusun strategi tahap 2, Operasi Simpati. Ia membentuk tim kecil berisi konsultan citra, pengamat media, dan satu mantan penulis sinetron religi. Misinya sederhana, menyelamatkan Roy dari keterpurukan total, sekaligus membingkai narasi baru tentang pertobatan, bukan kekalahan. Langkah pertama adalah menjadwalkan Roy hadir di acara talk show rohani nasional. Di situ, ia tampil dengan wajah tanpa makeup, mengenakan kemeja lusuh, dan menyebut dirinya sebagai orang yang baru sadar bahwa ego bisa mengubur akal sehat. Ia bercerita tentang tekanan batin, kehilangan sahabat, dan malam-malam penuh penyesalan. Kamera menyorot wajahnya dari sudut dramatis, lengkap dengan musik pengiring sendu. Tak berhenti di sana, Surya Anggrek mengatur kunjungan Roy ke pondok pesantren di Jawa Timur. Di hadapan ratusan santri, Roy menyampaikan bahwa kebenaran sejati tidak bisa dicari dengan PowerPoint dan efek transisi. Para santri tersenyum geli. Beberapa pengasuh ponpes bahkan memeluknya, memberikan secercah penerimaan yang tak ia dapatkan di dunia maya. Namun, di balik layar, Jokowi tetap mengawasi. Ia tidak serta-merta luluh. Dalam rapat terbatas dengan staf kepresidenan, ia berkata tegas, "Maaf sudah saya berikan. Tapi kalau dia ulang lagi, jangan tanggung-tanggung." Ia memahami pentingnya memberi pelajaran, tapi juga tak ingin terlihat mendendam. Jokowi sadar, negara ini terlalu sering lupa, dan itu berbahaya. Sementara itu, pihak UGM diam-diam menyusun langkah hukum. Mereka merasa lembaga pendidikan tak boleh dibiarkan menjadi sasaran empuk fitnah musiman. Namun, atas permintaan pihak istana dan Surya Anggrek, proses hukum ditunda. Sebagai gantinya, Ray diminta mengikuti program literasi kampus, di mana ia harus berdiskusi dengan mahasiswa soal pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebar opini publik. Di satu forum kampus, seorang mahasiswi bertanya lantang, "Pak Ray, mengapa Bapak bisa begitu yakin menyebarkan tuduhan itu tanpa bukti kuat?" Ray terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Karena saya lebih percaya pada keraguan saya daripada kenyataan orang lain. Dan itu kesalahan besar." Tepuk tangan pun terdengar. Kali ini bukan karena cemooh, tapi karena kejujuran. Surya Anggrek menyadari, momen seperti itu harus dimanfaatkan. Ia mulai menyiapkan Roy untuk menjadi duta literasi digital. Sebuah pergeseran image yang radikal, namun bukan tak mungkin. Kalau kau bisa jadi ikon edukasi setelah nyaris jadi simbol hoaks, itu pembalikan yang luar biasa, katanya kepada Roy, yang hanya menangguk pelan. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa aktivis anti-hoaks menuding Surya Anggrek mencoba membersihkan jejak digital dosa dengan sabun citra. Mereka menggelar diskusi publik dengan tajuk, "Memaafkan? Melupakan? Jangan." Polemik pun mencuat, dan rating acara Roy perlahan naik. Di tengah gempuran opini itu, Roy mulai menulis buku. Judulnya provokatif, Slide yang Menyesatkan. Dalam bukunya, ia mengulas bagaimana ia terjebak dalam ruang gema digital, dikelilingi orang yang menguatkan keraguan alih-alih menantangnya berpikir ulang. Buku itu laris, tak hanya karena isinya, tapi karena nama penulisnya yang kini lekat dengan kisah dramatis. Surya Anggrek akhirnya menarik napas lega. Operasi simpati berjalan mulus, setidaknya untuk saat ini. Ia tahu reputasi bisa direparasi, asal kerendahan hati terus dijaga. Namun ia juga sadar, satu kesalahan ulang, dan semua yang dibangun akan runtuh dalam hitungan jam. Dengan hati-hati, ia mengingatkan Roy, ini bukan akhir. Ini baru permulaan jalan panjang. Kau bisa bangkit,
Asal tidak tergoda main-main dengan teori konspirasi lagi. Roy hanya mengangguk, kali ini tanpa banyak kata. Ia tahu, dirinya bukan lagi pemburu kebenaran, tapi pelajar kehidupan yang harus menempuh semester pengampunan. Di tengah kesuksesan Operasi Simpati, aroma kegelisahan mulai tercium dari kelompok-kelompok politik yang sebelumnya berada di belakang Roy secara diam-diam. Mereka tak menyangka bahwa narasi yang semula diniatkan sebagai alat tekanan politik terhadap presiden justru berbalik arah dan menghancurkan tokoh yang mereka gunakan sebagai pion. Kini, mereka khawatir jejak komunikasi dan aliran dukungan tersingkap ke publik. Salah satu tokoh senior partai oposisi yang selama ini bermain dua kaki, mulai mendesak pembantunya membersihkan semua bukti percakapan. "Hapus semua log panggilan, jangan sampai satu pun tersisa," ucapnya tegas sambil melempar ponsel ke sofa. Ia sadar, jika Ray berbicara terlalu jauh, maka skandal ini bisa menjadi ledakan yang menyeret banyak nama besar. Di saat bersamaan, Roy justru mulai mendapatkan simpati dari kelompok-kelompok netral. Para mantan pengkritik yang dahulu keras, kini menyuarakan bahwa siapapun berhak untuk belajar dari kesalahan. Mereka tidak melupakan tuduhannya, tetapi mulai menerima bahwa seseorang bisa menempuh jalan pertobatan secara jujur. "Kita tidak butuh orang sempurna, kita butuh orang yang mau berubah," tulis seorang aktivis media. Namun tak semuanya bersikap lembut. Sebuah bocoran dokumen beredar di forum-forum diskusi politik menunjukkan kemungkinan ada aktor lain yang memprovokasi Roy dengan narasi konspiratif seputar ijazah. Nama-nama besar dari berbagai fraksi politik pun terselip di antara pengirim pesan, memantik spekulasi bahwa Roy bukan satu-satunya pelaku, melainkan hanya salah satu dari banyak pion dalam agenda besar. Jokowi, mengetahui situasi yang mulai berbelok ini, memanggil Surya Anggrek dalam sebuah pertemuan tertutup. Di ruangan dengan dinding peredam suara itu, Presiden menyampaikan satu kalimat pendek namun dalam, "Kalau satu kunci sudah terbuka, gembok lain pasti ikut longgar." Surya mengangguk paham. Ia tahu maksudnya. Waktu Roy untuk bicara mungkin akan tiba. Setelah pertemuan itu, Surya mencoba meyakinkan Roy agar tidak sembarang membuka mulut kepada publik. Namun Roy sudah berubah. Ia merasa lebih ringan sejak permintaan maafnya diterima rakyat. Baginya, menutupi kebenaran kini terasa lebih menyesakan ketimbang mengaku. Dalam pertemuan empat mata, ia berkata, "Kalau saya disuruh diam demi lindungi mereka yang mendalangi, apa bedanya saya dengan dulu?" Kata-kata Roy itu membuat Surya terdiam. Ia tahu, keputusan Roy berbicara atau tidak bukan lagi soal reputasi, tapi nurani. Beberapa hari kemudian, Roy tampil dalam sebuah wawancara eksklusif bersama jurnalis senior yang dikenal kritis. Dalam wawancara itu, ia tidak menyebut nama secara langsung, tapi memberikan petunjuk kuat bahwa beberapa politisi aktif turut menyodorkan dokumen-dokumen palsu kepadanya. Wawancara itu menyulut reaksi berantai. Beberapa tokoh langsung menggelar klarifikasi sebelum namanya disebut-sebut lebih jauh. Sementara pihak kejaksaan mulai memantau perkembangan ini sebagai potensi kasus pidana baru, dugaan penyebaran hoaks terstruktur. Media mulai membandingkan narasi Roy sekarang dengan keterangannya dulu. Banyak yang berubah, dan perubahan itu dinilai mengarah pada transparansi. Surya Anggrek, yang sebelumnya memimpin rekonsiliasi, kini berada di tengah persimpangan. Ia khawatir upaya damai yang ia rintis berubah menjadi skandal politik besar-besaran. Di sisi lain, ia tak bisa menahan Roy terlalu lama. "Kalau kau buka semuanya, pastikan itu untuk kebenaran, bukan balas dendam," nasihatnya pada suatu malam saat mereka bertemu di rumahnya yang tenang di pinggiran Jakarta. Di balik semua itu, Istana memilih diam. Tidak ada satupun pejabat Jokowi yang menanggapi secara terbuka pernyataan Roy. Namun dari lingkar dalam terdengar bahwa Presiden hanya berkata satu hal, "Biar rakyat yang menilai. Tugas kita menjaga arah, bukan membalas." Sikap ini dinilai cerdas dan menenangkan suhu politik yang kembali mendidih. Kondisi ini membuat tokoh-tokoh bayangan yang sebelumnya nyaman di balik tirai, mulai panik. Mereka menyadari bahwa Roy bukan lagi sekadar narator gagal, melainkan potensi whistleblower paling mengancam di tahun politik ini. Beberapa dari mereka mulai menyusun skenario tandingan untuk membungkamnya dengan cara-cara lama, diskredit, intimidasi, atau bahkan ancaman hukum. Namun, Roy kini bukan Roy yang dulu. Ia telah melalui badai, dan tahu bahwa kebenaran seringkali datang dengan harga mahal. Tapi ia siap membayarnya. Karena kali ini, ia bukan bicara atas nama ego. Ia bicara demi menebus kesalahan masa lalu. Di hari yang mendung, Roy Suryo menerima undangan resmi dari istana. Surat itu tak ditulis dengan bahasa formal kaku,
melainkan menggunakan nada hangat namun tegas. Saudara Roy, Presiden ingin berdiskusi secara pribadi, tanpa kamera, tanpa tim. Hanya dua orang yang pernah berdiri di sisi berlawanan, kini duduk berhadapan. Roy membacanya berkali-kali. Tak percaya ajakan ini datang justru ketika ia tengah diserang dari segala arah. Sesampainya di Istana Merdeka, suasana terasa berbeda. Tidak ada prosesi panjang. Hanya ajudan yang mengantarnya langsung ke ruang kecil di sisi timur. Tempat Presiden Jokowi sudah duduk menunggu sambil memegang secangkir teh. "Silakan duduk, Mas Roy," ucap Jokowi dengan senyum tipis. Roy menelan ludahnya, gugup, namun mencoba menjaga wibawa. Ia tak lagi datang sebagai penantang, melainkan sebagai manusia yang mengakui luka dan ingin menyembuhkan. Beberapa menit awal hanya diisi oleh percakapan ringan, cuaca, lalu lintas, bahkan tren tanaman hias. Sampai akhirnya Jokowi menatap Roy lurus dan berkata, "Saya bisa memaafkan, negara pun bisa mempertimbangkan, tapi hanya kalau kau jujur sampai akhir." Kalimat itu menggema di benaknya, seperti ujian terakhir dari perjalanan panjang yang dimulai dengan prasangka. Roy mengangguk pelan. Ia menjelaskan, satu persatu, bagaimana opini awalnya dibentuk oleh dokumen manipulatif dan bisikan kelompok tertentu. Ia menyebut nama-nama, tapi tidak dengan niat membalas. Ia hanya ingin Presiden tahu bahwa ada sistem di balik narasi dusta itu. "Saya memang bersalah, tapi saya juga korban permainan lebih besar," katanya lirih. Jokowi mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, menginterupsi hanya akan membuat pengakuan Roy berhenti setengah jalan. Setelah Roy selesai, Presiden menarik napas dalam dan berkata, "Kalau semua ini kau sampaikan di forum publik, kau akan digilas. Tapi kalau kau simpan, kau akan dimakan rasa bersalah. Pilihannya ada padamu." Roy tertunduk. Ia tahu Presiden sedang memberinya kebebasan, tapi juga tanggung jawab besar. Beberapa hari kemudian, Roy menggelar konferensi pers yang ditunggu publik. Ia hadir tanpa pendamping hukum, hanya membawa selembar naskah pidato yang ia tulis sendiri. Di hadapan wartawan, ia menyatakan bahwa tuduhannya dulu terhadap ijazah Jokowi adalah kesalahan yang lahir dari kebodohan dan ambisi. Ia meminta maaf, bukan hanya kepada Presiden, tapi juga kepada rakyat, UGM, dan dunia pendidikan Indonesia. "Saya telah menjadi alat, tapi saya juga telah memilih untuk tidak lagi digunakan," ujarnya dengan suara bergetar. Media nasional menyorot pidato itu sebagai momen langka. Seorang tokoh politik yang tidak membela diri, melainkan membongkar kelam dirinya sendiri. Tak lama, lini masa media sosial dipenuhi ucapan lega, namun juga diskusi sengit tentang konsekuensi yang harus tetap ditegakkan. Beberapa pihak menuntut agar hukum tetap berjalan. Namun tekanan publik yang mengapresiasi pengakuan Roy membuat Jaksa Agung akhirnya mengeluarkan pernyataan, "Proses hukum administratif dihentikan. Namun kami akan mengejar dalang-dalang di balik rekayasa informasi yang digunakan untuk menyerang Presiden." Sebuah sinyal bahwa pengampunan bukan berarti pengabaian terhadap kebenaran. Surya Anggrek kembali muncul ke permukaan. Kali ini bukan sebagai pelobi, tetapi sebagai mediator dalam proses pemulihan citra Roy. Ia menghubungi berbagai pihak untuk mendukung program edukasi literasi digital nasional yang kini akan digawangi oleh Roy sendiri. "Dulu dia salah gunakan platform, sekarang saatnya gunakan platform untuk perbaikan," ujarnya kepada media. Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan pesan lewat pidato kenegaraan yang tak menyebut nama, namun isinya jelas. Kesalahan terbesar manusia bukan ketika ia jatuh, tapi ketika ia enggan bangkit. Negara ini akan tumbuh jika rakyatnya berani mengakui salah dan mau belajar. Kalimat itu menjadi kutipan viral, ditulis di berbagai mural dan kaos anak muda. Roy, di sisi lain, memilih menyepi selama beberapa pekan. Ia menulis buku lanjutan berjudul Mereka yang Membisikkan, membongkar mekanisme propaganda yang pernah menjebaknya. Buku itu bukan untuk menyerang, tapi sebagai cermin agar publik lebih kritis terhadap informasi yang beredar. Pada akhirnya, Roy tidak menjadi pahlawan. Ia juga tak kembali menjadi tokoh besar, tapi ia menjadi sesuatu yang langka dalam dunia politik. Contoh nyata dari seseorang yang tersesat, mengakui arah salahnya, dan memilih kembali ke jalan yang benar. Sebuah perjalanan yang tak mulus, namun penuh pelajaran. Dan dari kejauhan, Presiden Jokowi hanya tersenyum kecil. Ia tahu, satu benang kusut telah diurai, dan simpul terakhir telah dilepaskan.